Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak ibu yang ibu sayangi. Bagaimana kabar kalian hari ini? Ibu selalu berdoa semoga kalian selalu dalam keadaan sehat, selalu ceria dan juga semangat belajar dari rumah. Baik, sebelum kita mulai belajar, kita berdoa terlebih dahulu ya, agar apa yang ibu sampaikan nantinya bisa dengan mudah kalian terima. Berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Dimulai. Berdoa selesai. Pada pertemuan yang lalu kita sudah membahas pengaruh monopoli dalam perdagangan. Nah, sekarang kita akan membahas lebih lanjut bagaimana Belanda berkuasa di Indonesia, diantaranya melalui kebijakan kerja paksa, sewa tanah, dan juga tanam paksa. Yuk kita simak. Adapun kompetensi dasar pada materi ini adalah 3.4, menganalisis kronologi, perubahan, dan kesinambungan ruang, geografis, politik, ekonomi, pendidikan, sosial, dan juga budaya dari masa penjajahan sampai dengan tumbuhnya semangat kebangsaan. Adapun tujuan pembelajaran kita pada hari ini yaitu mendeskripsikan pengaruh kebijakan kerja paksa, sistem sewa tanah, dan sistem tanam paksa pada masa penjajahan. Materi pertama yang akan kita bahas yaitu kebijakan kerja paksa. Nah, setelah pembubaran VOC karena Belanda dikuasai oleh Prancis yang dipimpin oleh Napoleon Bonaparte, jatuhnya Belanda ke tangan pemerintahan Prancis tentunya berpengaruh terhadap wilayah Hindia Belanda atau Nusantara. Pulau-pulau di sekitar Jawa dikuasai oleh Inggris. Nah, selanjutnya Louis Napoleon mengangkat Herman Willem Daendels sebagai gubernur jenderal di Pulau Jawa. Lalu Herman Willem Daendels membawa kebijakan baru bagi masyarakat di Pulau Jawa, yaitu kebijakan kerja paksa atau kerja rodi. Bagaimana ya rasanya apabila kerja karena terpaksa? Tentu saja bekerja karena terpaksa hasilnya tidak sebaik bekerja yang dilakukan dengan sukarela. Melakukan pekerjaan karena dipaksa juga akan membuat seseorang menderita. Hal itulah yang dialami bangsa Indonesia pada masa penjajahan terdahulu. Nah, pemerintahan Belanda menginginkan keuntungan sebanyak-banyaknya dari bumi Indonesia sehingga menerapkan kebijakan kerja paksa. Adapun praktik kerja Daendels adalah sebagai berikut. Yang pertama, membangun jalur anyar Panarukan untuk mempertahankan Pulau Jawa dari serangan Inggris dan digunakan sebagai penghubung kota-kota penting yang merupakan penghasil berbagai tanaman ekspor. Dengan dibangunnya jalan tersebut, maka proses distribusi barang dan jasa untuk kepentingan kolonial semakin cepat dan juga semakin efisien. Nah, hingga sekarang manfaat jalan tersebut masih dapat dirasakan. Di balik besarnya proyek tersebut, pembangunan jalan tersebut merupakan kebijakan pemerintah Republik Batak di bawah Gubernur Jenderal Herman Willem Daendels loh. Nah, mereka itu memandang penting pembangunan jalur anyar Panarukan. Ya, kemudian pembangunan jalan tersebut sebagian besar dilakukan oleh tenaga manusia. Puluhan ribu orang penduduk dikerahkan untuk membangun jalan tersebut. Kemudian rakyat Indonesia dipaksa Belanda membangun jalan. Mereka tidak digaji dan juga tidak menerima makanan yang layak. Akibatnya ribuan penduduk meninggal baik karena kelaparan maupun karena penyakit yang dideritanya. Nah, pengerahan penduduk untuk mengerjakan berbagai proyek Belanda inilah yang disebut dengan kerja paksa. Selain pembangunan anyar Panarukan, bentuk praktik kerja paksa masa Daendels lainnya adalah sebagai berikut.
Yang pertama, membangun pabrik senjata di Semarang. Yang kedua, membangun pangkalan armada di Anyer dan juga di ujung Kulon. Yang ketiga, membangun benteng-benteng pertahanan. Yang terakhir adalah perbudakan di berbagai perusahaan tambang dan juga perkebunan. Nah, inilah kerja paksa yang dilakukan Dendels kepada masyarakat Indonesia. Yang kedua adalah pengaruh sistem sewa tanah. Nah, sistem sewa tanah ini berkaitan erat dengan masa pemerintahan Thomas Stamford Raffles di Pulau Jawa. Nah, Raffles dimulai berkuasa seiring dengan kegagalan Jan Willem Jansen mempertahankan Pulau Jawa. Thomas menjabat sebagai Letnan Gubernur pada tahun 1811 sampai dengan 1816. Ia ditunjuk oleh Lord Minto, Gubernur Jenderal EIC yang berkedudukan di Kalkuta, India. Seiring kedatangan Raffles di Pulau Jawa, muncul kebijakan baru yaitu yang disebut dengan Landren atau sistem sewa tanah. Di dalam sistem tersebut memiliki beberapa aturan. Antara lain yang pertama, petani harus menyewa tanah meskipun memiliki hak kepemilikan atas tanah tersebut. Yang kedua, harga sewa tanah tergantung kepada kondisi tanah. Yang ketiga, pembayaran sewa tanah dilakukan dengan menggunakan uang tunai. Yang keempat, bagi yang tidak memiliki tanah dikenakan pajak kepala. Dalam perkembangannya, sistem sewa tanah dianggap memberatkan rakyat. Selain itu, sistem sewa tanah menggambarkan seolah-olah rakyat tidak memiliki tanah, padahal tanah tersebut adalah milik rakyat. Hasil sewa tanah juga tidak seluruhnya digunakan untuk kemakmuran rakyat. Sebagian besar sewa tanah digunakan untuk kepentingan pemerintah Inggris. Pelaksanaan sistem sewa tanah memiliki banyak sekali kelemahan. Penyebab kegagalan pelaksanaan sewa tanah adalah sebagai berikut. Yang pertama, sulit menentukan besar kecilnya pajak bagi pemilik tanah karena tidak semua rakyat memiliki luas tanah yang sama. Yang kedua, sulit menentukan luas dan tingkat kesuburan tanah petani. Yang ketiga, keterbatasan jumlah pegawai itu juga menentukan ya. Yang keempat adalah masyarakat desa belum mengenal sistem uang. Nah, sistem sewa tanah diberlakukan terhadap daerah-daerah di Pulau Jawa kecuali daerah-daerah Batavia dan Parahyangan karena sudah menjadi milik swasta. Dan juga daerah Parahyangan tersebut merupakan daerah wajib tanam kopi yang memberikan keuntungan yang besar kepada pemerintah. Nah, coba kalian amati gambar di samping ini. Pernahkah kalian mengkonsumsi tanaman seperti pada gambar di samping? Nah, sebagian besar masyarakat di Indonesia mengolah biji kopi ini sebagai minuman. Tanaman kopi merupakan salah satu hasil kebijakan tanam paksa loh. Masyarakat Indonesia mulai mengenal cara menanam kopi seiring kebijakan tanam paksa oleh pemerintah kolonial Belanda. Pelaksanaan tanam paksa dimulai pada masa pemerintahan Gubernur Jenderal Van de Bos. Dengan kebijakan tanam paksa atau kulturstelsel yaitu sebagai berikut. Yang pertama, setiap penduduk wajib menyerahkan 1/5 lahan garapannya untuk tanaman wajib dan berkualitas ekspor. Contoh, nila, kopi, tembakau, ya, tebu, dan kakao maupun coklat. Yang kedua, tanah yang disediakan wajib ditanami atau dibebaskan dari pembayaran pajak. Yang ketiga, hasil panen tanaman wajib harus diserahkan kepada pemerintah kolonial.
Kemudian setiap kelebihan panen dari jumlah pajak yang harus dibayarkan dikembalikan kepada rakyat. Yang keempat, tenaga dan waktu yang diperlukan untuk menggarap tanaman wajib tidak boleh melebihi tenaga dan waktu yang diperlukan untuk menanam padi atau kurang lebih 3 bulan. Dan yang kelima, penduduk tidak memiliki tanah wajib bekerja selama 66 hari dari perkebunan pemerintah. Yang keenam, setiap kerusakan ataupun kegagalan panen menjadi tanggung jawab pemerintah atau jika bukan akibat kesalahan dari petani. Tapi kalau ada kesalahan dari petani, maka petani tersebutlah yang diminta untuk menggantinya. Yang ketujuh, pelaksanaan tanam paksa diserahkan sepenuhnya kepada kepala desa. Bagi Belanda, kebijakan tersebut berhasil mengisi kekosongan kas negara. Selain itu, pemerintah memiliki anggaran untuk membangun jaringan transportasi. Akan tetapi, bagi rakyat, kebijakan tanam paksa ini membawa penderitaan. Kondisi ini terjadi karena di dalam pelaksanaan tanam paksa mengalami banyak sekali penyimpangan. Penguasa Belanda memberlakukan culture procenten atau hadiah atau persenan bagi pejabat lokal. Hadiah tersebut diberikan kepada pelaksana tanam paksa yang dapat menyerahkan hasil tanaman lebih banyak. Nah, kebijakan tersebut mengakibatkan pejabat lokal makin menekan rakyat. Selain culture procenten itu, bentuk penyimpangan dalam pelaksanaan tanam paksa antara lain, yang pertama, jatah tanah yang harus diserahkan penduduk untuk tanaman ekspor melebihi 1/5 dari tanah garapan. Yang kedua, tanah yang ditanami tanaman wajib tetap ditarik pajak. Yang ketiga, setiap kelebihan hasil panen dari jumlah pajak yang telah ditentukan ternyata tidak dikembalikan kepada rakyat. Yang keempat, petani lebih mencurahkan banyak perhatian, tenaga, dan juga waktu untuk tanaman ekspor sehingga tidak sempat mengerjakan sawah dan juga ladangnya sendiri. Yang kelima, petani yang tidak memiliki tanah garapan harus bekerja di pabrik atau perkebunan lebih dari 66 hari atau 1/5 tahun. Yang keenam, kegagalan panen tanaman wajib menjadi tanggung jawab petani. Ya. Dampak adanya tanam paksa tersebut terlihat dari tingginya angka kematian yang diakibatkan karena adanya bencana kelaparan dan juga kekurangan gizi. Kondisi tersebut mendorong munculnya kecaman terhadap tanam paksa. Orang-orang Belanda, Baron van Hoven, kemudian menuntut agar tanam paksa tersebut dihapuskan hingga pada akhirnya membuahkan hasil, ditandai dengan penghapusan sistem tanam paksa pada tahun 1870. Nah, pada tahun 1870 tanam paksa digantikan dengan politik liberal dan mengeluarkan undang-undang agraria di mana mengatur prinsip politik tanah di negeri jajahan. Selain itu, pemerintah Belanda juga mengeluarkan undang-undang gula atau Suikerwet yang berisi larangan mengangkut tebu keluar dari Hindia Belanda. Demikianlah penjelasan Ibu Heni mengenai kebijakan kerja paksa, sewa tanah, dan juga tanam paksa. Untuk menguji pemahaman kalian tentang materi yang sudah Ibu jelaskan, silahkan kalian kerjakan tugas pada aplikasi Google Classroom. Selamat mengerjakan ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.